wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas dari Prodi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di video kali ini saya akan membahas materi filsafat kebudayaan. Nah, paradigma menurut Thomas Kuhn yaitu suatu pendekatan atau investigasi suatu objek atau titik awal, mengungkapkan poin, opio, formula suatu teori, mendesak pertanyaan atau refleksi yang sederhana. Nah, Thomas Kuhn menuliskan buku berjudul The Structure of Scientific Revolution. Nah, struktur revolusi ilmu pengetahuan dan keilmuan. Prof. D.S. Sir Amish Putra mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat atau konsep yang berhubungan suatu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, mentafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Dan bentuk atau wujud kebudayaan menurut Prof. Head yaitu wujud material. Wujud material ini berbentuk fisik, jadi dapat dilihat, diraba, namun tidak dapat didengar. Wujud material ini biasanya bersifat relatif tetap, contohnya ruang, hak, motor, laptop, dan lain-lainnya. Wujud perilaku ini juga dapat dilihat, tapi tidak dapat diraba dan didengar. Dan wujud perilaku ini bersifat berubah-ubah, contoh seperti sedang makan, minum, diskusi, atau kuliah itu merupakan wujud perilaku manusia sehari-hari. Wujud lisan. Wujud ini seperti diketahui bahwa lisan merupakan suatu bentuk ajaran atau tuturan. Jadi wujud ini dapat didengar tetapi tidak dapat dilihat dan diraba. Contohnya nyanyian dalam segi kebudayaan yang biasa kita dengar di sehari-hari. Dalam wujud gagasan, wujud ini tidak dapat dilihat, diraba maupun didengar karena merupakan suatu yang memiliki arti kepengetahuan. Contoh pengetahuan di sekolah dan nilai-nilai. Simbol merupakan segala sesuatu yang dimaknai atau yang beri makan atau arti, di mana simbol ini juga merupakan suatu yang kita beri nilai lalu dapat kita gunakan, contoh seperti uang, bahasa, dan sebagainya yang memiliki makna. Dalam konteks kebudayaan, yang membedakan manusia dengan hewan adalah kemampuan simbolisasi atau bagaimana manusia mampu menciptakan atau menggunakan simbol-simbol yang ada. Skema yang dimaksud atau yang dijelaskan oleh Prof. Hedi adalah 4 aspek kebudayaan, yaitu sebagai berikutnya. Aspek gagasan atau pengetahuan. Aspek gagasan tidak dapat dilihat, diraba, dan didengar, atau aspek gagasan merupakan wujud atau pengetahuan dari manusia sendiri. Aspek kelisanan dan kebahasan. Aspek kelisanan tidak dapat dilihat dan diraba karena lisan merupakan bentuk ujaran dari manusia yang hanya dapat kita dengar. Aspek material atau fisik. Aspek fisik ini dapat dilihat, dapat diraba, tetapi tidak dapat didengar. Aspek perilaku. Dan aspek perilaku ini dapat kita lihat namun tidak dapat diraba dan didengar karena perilaku merupakan wujud aktivitas manusia yang hanya dapat kita lihat. Nah, dari keempat aspek tersebut dapat dikatakan bahwa aspek kelisanan atau kebahasan adalah yang penting karena aspek inilah yang dapat menghubungkan semua aspek-aspek yang ada. Karena setiap aspek tersebut membutuhkan bentuk alisan atau dapat berfungsi. Dapat disimpulkan bahwa keempat aspek ini berhubung atau berkaitan secara fungsional atau dengan yang lain. Nah, baik, terima kasih di video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.